Habib Jindan kemarin bilang begitu. Sekian tahun di Tarim Hadramaut, baca kitab ini, baca kitab itu, semua udah pada khatam. Yang paling bermanfaat adalah membaca pribadi sosok gurunya. Bagaimana duduknya, bagaimana menerima tamu, bagaimana senyumannya kepada orang, bagaimana membantu orang yang membutuhkan, bagaimana ibadahnya, bagaimana cara mengajarnya. Itu ilmu yang paling banyak yang didapati dibanding ilmu-ilmu kitab yang mereka pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami kembali menyapa teman-teman semua bersama guru kita tercinta Al-Habib Haikal bin Hussein Al-Idrus. Kita sapa beliau nih yang udah dehem. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukhair Habib, sehat? Bukhair, alhamdulillah. Anak kira batuk tuh bagaimana tuh dehem? Enggak, ini biasa ketiduran tadi. Ajib. Saking padatnya tuh. Min amik. Jadi pagi siang sore malam ngajar dakwah, akhirnya ada waktu sedikit istirahat. Ada waktu sedikit. Jadi 10 menit, 5 menit lumayan. Oh iya, alhamdulillah. Sejam juga lumayan. Jam lebih. Menang banyak. Alhamdulillah. Waktunya bermanfaat gitu Habib. Bermanfaat. Kalau punya waktu bermanfaat kayaknya enak ya. Ada orang kan tidak memanfaatkan waktu yang begitu berharga. Padahal modal yang paling berharga yang nggak bisa kita mundur lagi ke belakang. Waktu dan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Betul. Makanya ada yang bilang orang hidup kayak buku Habib. Halaman pertama itu tanggal kelahiran, halaman terakhir wafat. Yes, di tengah-tengah itu gimana kita mau isi apa? Iya kan? Apakah akan menjadi buku yang menarik dibaca oleh generasi setelah kita gitu? Benar. Isinya tidur, isinya cuma nongkrong, nggak ada apa-apa ya. Kayak buku agenda. Nggak menarik. Ini kalau isinya adalah pengalaman penting, hal-hal yang baik, bermanfaat, akan sangat menarik buat dibaca. Sebagaimana kita membaca buku-buku sejarah guru-guru kita, Habib. Jadi kalau kita baca misalnya hidup Syekh Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari masa mudanya sampai akhir wafatnya, itu isinya banyak sekali pelajaran demi pelajaran. Ya, benar. Al-alimu baqin ma baqiya dahru. Ada lagi gitu. Iya, jadi artinya kadang-kadang kita hidup tapi udah kayak mati, karena nggak ada manfaatnya. Iya. Jadi kalau orang yang alim walaupun wafat, karya-karyanya banyak. Imam Syafi'i udah wafat sekian lama, 1000 sekian. Ya, orang masih membicarakan bagaimana kayak hidup diwan, iya. Kayak hidup Imam Haddad, kayak masih hidup. Iya. Karena ilmunya masih tersebar luas. Betul. Kayak Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad waktu dia bilang tentang tuntut ilmu aja, dia bilang istanaba ba'dul juhal majalisal ilmi. Ajib. Jadi ada sebagian orang-orang yang kita mau bilang bodoh nih kagak enak, yang kurang begitu faham. Naam. Meninggalkan majalisul ilmi, begitu juga tentang ulama. Dia anggap bahwa kalau dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban nggak berlaku bagi dia. Oh iya. Karena anak kan gak paham, anak kan nggak ini. Padahal kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, justru itu penting bagi dia untuk ikut belajar supaya biar tahu hal-hal yang dia tidak tahu sebelumnya. Iya. Yang dimaksud nih Allah memaafkan dalam hal tertentu di dalam hukum. Contoh, kalau dia lagi memang nuntut ilmu, ana umpama maaf salah dalam melakukan istinja, ana masih dalam nuntut ilmu, itu dimaafu. Karena apa? Bisa jadi dua, babnya belum sampai. Iya. Atau yang satu lagi apa? Bisa jadi dia belum paham. Kan pembahasannya apa? Thalabul ilmi, bukan husulul ilmi. Iya. Menuntut ilmu, nggak ada salahnya. Salah dalam beribadah nggak dosa. Dan setiap yang berdosa udah pasti berbuat salah. Pasti. Nah, apalagi orang yang umpama dia salah tapi tidak dalam keadaan nuntut ilmu, 2 kali dia. 2 kali dosanya. Iya. Padahal dia mengira dhanna anna dzalika udhrun lahu. Udhrun lahu, bagi dia benar. Dia mengira bahwa
itu jadi uzur. Jadi Ya Rob, alasan. saya nggak tahu. Padahal itu nggak jadi alasan. Nggak bisa. Justru wajib bagi dia harus nuntut ilmu itu harus wajib. Ajib. Nah. Kayak begitu kan, makanya kita kan perlu duduk mungkin sama-sama ulama. Ya. Biar apa tuh biar masuklah ke. Dulu kita sering tapi ya duduk masa-masa di Syam dulu antum apalagi lebih awal duduk sama tokoh-tokoh hebat. Dulu malah di atas antum ada Syekh Badruddin Al-Hasani. Syekh Badruddin Al-Hasani ya. Al-Hasani. Yang sudah cukup lama itu Syekhul Islam. Oh iya benar. Jadi kita duduk sama mereka tuh banyak ilmu yang kita dapat. Banyak. Kayak Habib Jindan kemarin bilang begitu. Sekian tahun di Tarim Hadramaut, baca kitab ini, baca kitab itu, semua daripada khatam. Yang paling bermanfaat adalah membaca pribadi sosok gurunya. Bagaimana duduknya, bagaimana menerima tamu, bagaimana senyumannya kepada orang, bagaimana membantu orang yang membutuhkan, bagaimana ibadahnya, bagaimana cara mengajarnya. Itu ilmu yang paling banyak yang didapati dibanding ilmu-ilmu kitab yang mereka pelajari. Makanya ibunya Sufyan Ats-Tsauri berkali-kali bilang tuh riwayat dari Al-Waqi', dia mengatakan bahwa Ummu Sufyan Ats-Tsauri dia bilang kepada putranya, ya Sufyan, dia bilang, dia mengatakan, ya bunayya utlubul ilma, ente tuntut ilmu, wa ana sa'akfika min magzali. Ajib. Aku akan cukupkan dari tabunganku lah paling enggak gitu. Setelah beberapa lama aku mau lihat katanya. Apakah ada perubahan di dalam perilakumu, taharruk ke arah yang lebih baik. Perilakumu baik apa tidak, tutur katanya menambah kesopanan atau tidak. Betul. Kalau kamu tidak menemukan itu, fa in lam yakun dzalik, kalau enggak menemukan itu, fa innal ilma yadhurru. Allah. Ilmu itu membahayakan kamu. Ajib. Nggak ada manfaatnya, asal kasarnya itu mungkin nggak ada manfaatnya. Jadi yang namanya ilmu itu dia merubah segala perilaku. Makanya ilmu jangan main banyak-banyakan khazanah hafalan, pemikiran apa segala macam, bukan. Tetapi memang ketika dia bisa merubah perilaku, hatinya, itu baru yang dinamakan ilmu. Diringkas oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau bilang al-ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwal la bil aqwal wa kathratil jidal. Iya. Ilmu itu khasyah kulluh. Ciri dia berilmu tuh emang kenapa debat gak ada yang menang lawan dia? Belum tentu. Ternyata lihat dia khasyah nggak sama Allah Azza wa Jalla. Itu mizannya timbangannya adalah itu. Naam Habib. Wah, ini ada satu nasihat begitu indah dari Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ini dari riwayat dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Luqman Al-Hakim alaihi salam qala libnihi ya bunayya alayka bimujalasatil ulama wasma' kalam al-hukama fa inna Allah la yuhyi al-qalba al-mayyita binuril hikmati kama yuhyi al-arda al-mayyita biwabil al-qatr. Jamil. Ini Rasulullah menyampaikan tentang riwayat Luqman riwayat nasihat Luqman Al-Hakim kepada putra. Sebenarnya banyak Habib ya. Luqman Al-Hakim ini sampai dijuluki sebagai Al-Hakim karena ucapannya begitu indah. Bijak banget. Di antaranya ini Habib. Kef syarahnya seperti apa? Nah itu makanya kalau luar biasa, ini kan artinya pendidikan memang harus orang tua tuh seperti kita mungkin pernah bicara, memasukkan anaknya ke pesantren itu kan nggak harus kayak pesantren, bukan kayak pabrik. Dia nungguin bagaimana hasilnya, enggak. Iya. Tetapi dia harus juga dalam tanda kutip melakukan riyadhah orang tuanya, doain kadang bagaimana mendapatkan keberkahan, bagaimana terus dalam tanda kutip dirayu gurunya dengan cara ustadz, bagaimana cara ininya itu, kalau umpama ada salah paham dikit datengin pelan-pelan, nanya kabarnya. Rezeki yang halal juga penting tuh. Rezeki yang halal juga penting benar, buat sampai anak-anak tuh bisa
tumbuh dalam riayah para asatidz itu, dalam lindungan para guru-gurunya, karena dia lihat orang tuanya riyadhah di sini. Nah, Makanya betul-betul ini kayak Luqman Al-Hakim ini, dia kepada anak juga dikasih bekal nasihat. ajib. Ya, dulu anak begitu, Bib. Jadi Masya Allah. anak balik mungkin anak akhir dari 11 bersaudara. Oh, antum yang terakhir ya? Terakhir dari 11 bersaudara. Dari 11 bersaudara anak terakhir. Anak punya umi, kebetulan guru ngaji, ustazah ya, di beberapa tempat itu. Nah, namanya Ustazah Syarifah Lu'lu. Oh, nah, masih ada ya, Bib ya? Masih, alhamdulillah. Beliau usianya 94 tahun. Mudah-mudahan panjang umur terus. Khair wa lutuf wa afiyah. Tapi Al-Faqir ini Ana cerita gini bukan dalam rangka enggak, tapi Ana senang ketika menceritakan bagaimana tanda umi Ana tuh perhatian ke Ana tuh luar biasa. Ana pernah, walau Ana ceritanya udah ngajar nih ke tempat ini. Datanglah waktu itu supir yang menjemput. Ana bilang, yaudah Ana sebelum ini Ana ke tempat umi Ana dulu. Nah, ada janji lah beberapa hal yang mesti Ana omongin. Khawatir umi Ana kemalaman nungguin. Iya. Oh siap, katanya. Datanglah ke tempat umi Ana, turun dulu sebentar. Di luar dugaan, di supir ternyata ngikut. Oh, ngikut masuk. Ngikut di belakang Ana. Ya, nemenin, mungkin ada apa segala macam, nemenin, dan dia mungkin sekalian pamit apa segala macam. Ana temuin umi Ana. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Mau kemana? Mau ngajar. Oh, di mana? Daerah Cipinang apa segala macam. Lupa daerah Cipinang kalau nggak salah. Oh iya, jadi udah nanti itu gimana? Nanti aja bawanya, Ana bilang gitu. Dia tahu apa yang dibilang umi Ana. Ini ada orang mau jemput Ana nih. Udah sholat belum? Ajib, masya Allah. Ini yang supir mungkin gini deh. Wah, ini jarang sholat. Jadi umi Ana mengenang mungkin ketika kita pernah dikasih tahu tentang sholat. Mungkin kalau dulu kan anak muda tuh nunda-nunda sholat pakai petasan parung, tar. Itu kayak begitu. Tapi di ini dia bilang, Ana jawab sambil ngelirik di supir. Bilang udah Mi, sambil suara pakai suara dalam. Udah Mi, udah sholat ini. Oh, kapan? Bayangin. Itu supir makin curiga lagi. Waduh, susah nih urusan. Susah sholat. Kapan? Iya tadi udah sholat. Ada makin lama makin suara buram. Ini sholat tadi. Oh yaudah deh. Udah biar jalan. Kita jalan di mobil. Itu Ana perlu mengklarifikasi sama yang jemput ini. Benar. Ana bilang nih, ya apa umi Ana orangnya baik, dia selalu ingetin Ana. Cuman Ana nggak sangka kalau antum nih ada di belakang dan kemudian juga hal yang sama. Ternyata yang supir juga bicara. Udah bilang, oh iya memang setiap orang kalau orang tua begitu. Benar, Nah, itu sebagai bukti perhatian kita orang tua itu kepada kita. Ini kan kayak Luqman Al-Hakim. Bayangin, dan itu harus nasihati kelihatannya sederhana. Dan ini ketika Luqman Al-Hakim mengatakan, qala ya bunayya alaika bi mujalasatil ulama wasma' kalamal hukama. Artinya apa? Yang diajak ngomong ini sudah dewasa. Itu dewasa. Iya kan? Enggak mungkin anak kecil. Alaika bi mujalasatil ulama wasma' kalamal hukama. Dan wasma' kalamal hukama. Iya, kalamal hukama. Enggak mungkin dia pakai meleng-meleng gitu. Iya, pasti dewasa. Pasti dewasa, perhatian, dan anak dia ini Luqman Al-Hakim. Iya. Artinya orang-orang yang luar biasa pada saat itu. Kita juga sampai hari ini masih ada anggapan bahwa kita namanya anak tuh ya, ayo deh anak. Iya. Anak, iya tugasnya diarahin, dikasih tahu, Betul. Jadi dan sebenarnya kalau Ana menikmati itu Habib. Oh iya, karena menikmati. Sama. Karena apa? Kalau udah nggak ada kayaknya kehilangan banget tuh. Oh iya benar. Ya nggak ada lagi yang ngasih tahu. Ya nggak ada lagi abah yang ngarahin jangan betul, begini ya, ini harus begini gitu. Nggak ada lagi umi yang memberikan kata-katanya yang menyejukkan hati. Betul. Ana dulu kayak waktu masih kecil usia 9 tahun mungkin, Ana tuh kan sholat selalu berjamaah sama walidi. Sama walidi. Dan walidi itu
Ane sebagai alarm. Umpama kalau ada gelas jatuh, ting ting ting, jatuh nih, rang, langsung ditanya, Kal, itu sebenarnya bukan Ane yang melakukan, tapi biar Ane ngejawab. Oh iya. Ini kucing umpama gitu, atau ini kan gitu. Jadi taunya berita dari situ. Oh, hanya untuk itu aja, bukan. Dulu ada pernah sempat nanya, Abah kok kamu lu diri enggak? Abah nih biar tahu siapa yang melakukan dari. Atau mungkin bisa juga kekhawatiran terbesarnya adalah kepada antum sebagai anak paling kecil. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi Ahsan tuh. Nah, kalau yang besar-besar mungkin udah dewasa. Ini kalau ada apa yang dikhawatirkan yang paling kecil dulu. Yang paling kecil. Iya gitu. Ini apaan nih? Oh nggak apa-apa. Bukan. Udah aman sudah. Terus ada Subhanallah. Iqamah dulu. Ini lagi kumpul nih acara nih. Aneh kebetulan terlambat datang lagi mau buka puasa. Ini di luar ngobrol kencang. Anak datang, seru banget. Anak datang tuh, parkirin motor. Assalamualaikum, salam. Kal gimana kalian? Iya tadi situ macet, anak cerita. Macet di Condet tuh mau jalan, iya macet ya. Tiba-tiba diketok tuh jendela. Ya, Kal suaranya ini kencang banget. Anak baru datang. Anak baru datang. Enggak. Dari tadi suara. Jadi tapi lagi-lagi tuh iya menikmati ya. Dan dia menikmati artinya ini jangan-jangan ini dan menikmati ketika lagi ada juga bukan itu dan dia asik kangen gitu. Benar. Tapi aneh jujur sama sekali nggak ada merasa ini anda lagi dibully enggak. Tapi antum juga mungkin melakukan hal yang sama. Kalau anda nih hal yang sama dari 4 anak anda paling sering anda cari-cari yang paling kecil. Oh betul ya benar. Paling cari-cari ini mana gitu. Jadi memang perhatiannya lebih ya karena memang kalau yang di atasnya udah lebih dewasa. Ya lebih dewasa kadang-kadang kita mungkin dia udah lebih ngerti dah. Benar. Habib kita masuk ke sini. Naam. Ya bunayya alaika bimujalas. Coba antum kita pengen dapat penjelasan dari antum tentang alaika bimujalasatil ulama. Lalu kita duduk sama ulama, bahkan dalam satu riwayat lain mengatakan warkibu birukbikum. Nah, artinya bahasa kasar gini. Qoribu birukbikum artinya dengkulnya ketemu dengkul. Artinya deket. Itu bermakna katanya harus sering dekat, sering pergi ke situ. Bukan bermakna deketin guru. Bukan secara harfian. Bukan. Benar-benar dengkul sama dengkul gitu. Enggak, artinya dia dekat benar. Wasma' kalamal hukama. Jadi dengerin omongan-omongan orang-orang yang bijak. Sekali lagi yang didengerin orang-orang bijak. Jadi bukan asal orang ngomong terus jadiin fatwa. Ajib. Kata ini begini, kata ini begini. Cuman kata itu. Makanya kan adabnya nuntut ilmu itu kita nggak boleh bertanya ketika kita membandingkan pendapat guru lain. Oke. Adabnya itu umpama nih antum ngajar, anak pendengar, anak nanya gini, hukum ini apa? Beb, sebab anda dengar kata ustadz ini gak enak tuh. Gak enak. Antum mau jawab, takutnya ketika berbeda pasti dianggapnya bertentangan. Karena orang awam menganggap ketika bertentangan dianggapnya kok dia sok lebih tahu. Berarti ada yang salah nih. Ada yang salah. Kejadian Habib dulu, Rasyid nih. Habib Ali Habsyi datengin satu orang. Ajib. Habib Ali Kuitang. Anda mau pelihara ajallakumullah syarafal majlis. Anda mau pelihara kalb anjing, boleh nggak? Oh jangan, nggak boleh. Dia nggak puas, datang ke Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Hussein. Assalamualaikum Habib, Anda mau tanya nih mau pelihara anjing. Habib Ali Bungur bilang, tanya Habib Ali Habsyi dah. Maksudnya itu secara adab ya. Habib Ali Bungur bisa aja jawab. Fagih. Udah ditanya, katanya nggak boleh. Ya sudah selesai. Anda jawaban Anda sama Habib Ali Habsyi, nggak puas juga. Habib Salim Jindan. Datang ke Habib Salim Jindan. Anda udah tanya Habib Ali Habsyi, Habib Ali Al-Attas, udah nggak boleh. Gimana Habib menurut antum? Oh boleh. Buat ente boleh. Boleh Beb. Alhamdulillah jazakumullah khair Beb. Jom tangan belak balik. Alhamdulillah Habib Ali Salim Jindan ngebolehin. Sampai berita ke Habib Ali Kuitang sama Habib Ali Bungur. Ayo beliau tentu tahu. Tapi beliau akhirnya pas ketemu Habib Salim, oke,
Gimana cerita? Itu ada yang datang kemarin. Aywa, magrum ada orang gila. Sudah datang ke antum, nggak percaya masih datang ke ana. Ya sudah, kalau orang gila nggak ada hukumnya berarti. Kasih boleh deh. Oh, Masya Allah. Orang gila nggak ada hukumnya, udah bebas dah. Berarti itu orang nggak ada akalnya. Udah nanya sama Habib Ali Kuitang, udah nanya sama Habib Ali Bubur, masih nanya ke ana. Sudah, nggak ada akal ini orang. Iya, yo benar. Berarti emang kagak. Jadi banding-bandingin. Dia berarti ingin mencari kepuasan dirinya, bukan mencari ilmu, mencari fatwa. Iya benar. Kayak orang istikharah. Iya. Istikharah, bagi dulu kan ada yang pakai Quran istikharah. Iya. Nggak pas. Coba istikharah lagi dong. Sampai istikharah Dia lagi. nunggu sampai hasilnya Sampai sesuai pas. dengan. Ya nggak usah istikharah kalau begitu mah. Kalau kata ulama tuh bilang, ente istikharah aja perlu istikharah untuk melakukan istikharah. Aji. Jadi dia mau istikharah, perlu istikharah dulu. Ini anu istikharah nggak ya? Anu istikharah kan ya? Bayangin, ini karena saking itu nafsu. Ya bilang. Jadi yang diajak duduk adalah ulama. Ulama, Nah ulama ini juga harus yang benar, yang ulama gitu. Iya, ulama bukan khutbah. Iya, kadang-kadang mungkin bisa jadi orang melihat kriteria ulama adalah punya pesantren, punya ta'lim. Belum tentu. Panji Gumilang punya pesantren, akhirnya kesono kemari. Nggak sesuai dengan syariat gitu kan. Ada hal-hal yang sangat fatal. Jadi belum tentu. Terus fa innallaha la yuhyil qalbal mayyita binuril la yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Kama yuhyil arda al-maita biwabilil qatar. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati. Hati mati, Beb. Bayangin. Antum punya lidah mati rasa. Gak enak ngerasain apa. Makan apa aja gak berasa. Makan aja gak enak. Makan rawon gak enak. Makan soto gak enak. Gak berasa artinya. Allah. Antum punya telinga mati. Aduh. Handphone mau yang mahal apa juga. Merek dari apa tuh? Merek Samsung apa kayak gitu. Ya atau merek apa? Handphone yang semahal punya antum pun yang mahal banget. Lupa. Itu percuma. Kenapa? Karena dia mati. Karena kagak berfungsi sama sekali. Orang tubuhnya mati aja kayak ini nggak ada manfaat. Ini hati mati. Makanya ibadah nggak ada rasanya tuh. Nggak ada. Nasihat nggak ada rasanya, Beb. Nggak ada rasanya. Anak kita ceritain orang gitu bagaimana begini. Yang diinget orang lain. Iya. Ini ada orang begini, mestinya buat dia pakai nyentil temennya. Situ sindir. Kayak ini situ sindir. Itu disindir mulu sama ini. Lu kenapa jadi orang lain? Iya. Kan kata Sayyidina Ali, ma aktsara al-ibar wa aqall al-i'tibar. Berapa banyak contoh tapi sedikit dia mengambil pelajaran dari yang. Jadi nggak pernah ada merasa itu mayit, Beb. Hati itu udah mati. Allah. Antum mau umrohin dia nggak ngaruh. Enggak. Dia nanti sibuk foto-fotoan sama onta. Iya. Pakai kacamata hitam. Di Jabal ini lagi begini, lagi ayo gaya bebas, yang dicari itu aja. Pas pulang ke rumah yang dibawa itu. Lihat Ka'bah, lihat apa Jabal Uhud udah kayak kunjungin Borobudur. Oh ini ayo foto tuh bagus ini. Gak ada ruh, nggak ada terekam di sini di bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum seperti berjuang. Mus'ab bin Umar, ada Hanzalah ibn Hanzalah wafat di situ, nggak ada, mayyitah. Dan sekarang dia kalau udah hati itu bisa hidup lagi, deketin sama ulama. Allah. Deketin ulama, wasma' kalamal hukam. La yuhyil qalban, itu hati yang mati bisa hidup. Dengan nurul hikmah. Nurul hikmah, dengan cahaya. Omongan-omongannya juga dengan penuh hikmah, dengan penuh cahaya, enggak asal. Jadi memang perkataan-perkataan kadang-kadang ada yang luar biasa, kadang-kadang ada yang sederhana, Bib. Iya. Ada bagi dia luar biasa itu omongan. Dan kita udah nungguin. Ini ada satu nasihat, Bib. Antum dengerin anak. Oh apa ini? Nungguin. Apa tuh? Boleh deh. Ini antum mesti pegang. Karena sering dikasih tahu. Sepandai-pandainya tukat melompat. Anda kira apa?
Ana lagi nungguin sepandai-pandai tupai melompat. Kita udah sering tahu. Dan bagi dia istimewa. Makanya lihat kualitas, Beb. Iya. Antum, Beb, sekarang lagi Masya Allah nih. Dengerin nih, Ana pernah dinasihatin sama ibu Ana. Dan itu merasa benar. Oh, apa tuh? Luar biasa. Jadi setinggi-tingginya pohon. Kan kita sering dengar ya. Semakin tinggi pohon semakin tinggi pohon. Ada yang lebih sederhana lagi, Beb. Saya pernah dinasehatin sama satu kiai. Ya Allah, nyes di hati saya. Oh, apa tuh? Boleh tuh bagi-bagi. Dia bilang gini, "Nak, dengarkan ini Pak Ustadz. Nak, jangan ninggalin sholat. Karena kalau ninggalin sholat masuk neraka." Anu denger ya. Oh, anu untung nggak ada orang samping itu. Kalau di samping orang anu bisa ketawa itu. Karena bagi dia hikmah. Iya. Makanya kalau di depan ulama kita jangan banyak ngomong. Kita udah diem. Karena sayang waktu yang begitu singkat. Biarin mereka aja yang ngomong. Kalau kita ikut ngomong, ada jeda waktu yang kita nggak dapat ilmu di sini. Iya. Kita ahsan sekut udah. Ana selalu, Beb, kalau depan ini ahsan. Dan nggak usah pakai ditanya ini gimana. Dengerin aja. Jangan pakai nunjukin kita alim. Kalau nggak salah Ibn Athir dalam sejarah mengatakan, kita malah kelihatan kayak anak kecil lagi mamerin ini. Nggak usah. Ini perkataan mumpung di depan ulama, udah kita diem aja. Kayak lagi ini ya. Kayak lagi ada atlet, kita baru bisa ngangkat 5 kilo, kita tunjukin. Iya, barangkali dia biasa ngangkat 100 kilo. Barangkali kayak kita tadi tuh, Bib. Kita dengerin tuh orang tadi kayak begitu. Dan dia ngeliat kita tuh levelnya kayak begitu. Benar. Makanya Hasan, Anda dari dulu, Bib, tahu diri udah. Oh, Masya Allah. Iya. Benar, persis. Sudah, kan gitu enak itu. Nah, itu. Kama yuhyil ardal mayyitah biwabilil qatr. Sebagaimana bumi tanah yang kering kerontang tandus akan menjadi hidup dan subur hujan yang. Jadi kalamnya ahli hikmah itu seperti hujan. Betul. Yang membasahi hati. Membasahi hati. Ya enak. Masya sejuk. Allah. Jadi omongan yang bagus itu bukan yang menambah, bukan hanya cuma menambah ilmu, tapi menambah kesegaran dalam hati kita, makin enak, makin ini. Bukan orang diajarin ilmu, apa ukuran alim nih, orang-orang ahli hikmah, orang ini ulama. Oh, kitabnya gede-gede, segede bantal. Segede bantal. Waduh, yang di lemari itu banyak banget. Bukan itu juga. Jadi yang artinya adalah ketika omongan itu sejuk. Ajib. Dulu kalau di kitab terakhir mungkin ya, santri-santri itu wajahnya bersih-bersih, Bib. Kita kalau mau jam 3 itu mau sholat subuh, bening wajahnya. Kita udah mandi jam 3, rambutnya di sini udah pada basah nih. Iya. Pakai kopiah bahan tuh yang putih, pakai celak kita, pakai minyak wangi, pakai sejadah. Adem deh di pesantren. Enak sholat tuh. Adem bener, wajahnya berseri-seri. Dan ketika habis sholat subuh kita baca Wirdul Latif gitu. Enak. Setelah itu pada ngomong Arab. Itu zaman-zaman kita dulu. Sekarang santri, ukuran santri apa? Dia sibuk ngafalin Quran dengan menghafalkan hadis. Tentu sebagian ya. Bukan semua. Na'udzubillah min dzalik. Hanya untuk dijadiin bahan bagaimana supaya debat. Iya. Akhirnya mukanya geseng. Gelap mukanya. Ini muka apa? Iya, santri. hafalan untuk menunjukkan. Jadi untuk pamer. Betul. Jadi untuk ilmu kan ada model ada 3 tuh katanya kan. Ilmu di antaranya itu dia tadi. Ada yang lil jahalati wal khatal. Yang satu lagi untuk kebodohan. Menarik. Kok belajar untuk kebodohan? Iya. Tapi kebodohan di situ untuk lil jidal, untuk main menang-menang. Naam. Lil jidal yang enggak ada artinya. Makanya tadi ya, laisa bil aqwal wa kathratil jidal. Hakada. Masyaallah ibn. Jadi mudah-mudahan kita punya amin. generasi dan kita sendiri dan generasi-generasi setelah kita ini bisa mempelajari ilmu-ilmu yang bisa menghidupkan hati-hati yang ada dalam diri kita, sehingga menjadi hati yang siap untuk tadi menyantap setiap nasihat yang masuk. Ada rasanya tuh. Ada rasa. Menjalankan ibadah, ada rasa rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semua
bisa didapati dengan kita banyak-banyak duduk bersama para ulama dan ahli hikmah. Jazakumullah khair Habibana. Terima kasih banyak pemirsa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kali ini, yaitu di mana kita membicarakan tentang bagaimana menggali dan mencari ilmu yang kemudian bisa bermanfaat bagi diri kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan semoga itu menjadi bekal yang cukup bagi kita menghadap kepada Allah dalam keadaan mendapat ridha darinya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Habibana. Syukran lakum, hayakumullah. Terima kasih, kita tutup. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.